Nukiesoft Sistem Administrasi dan Manajemen Pemerintahan Desa. Ringkasan eksekutif. Pada Januari 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No Juni 2014 tentang desa-desa, hukum desa, atau peraturan desa, dengan niat tegas untuk menangani kesenjangan dalam paradigma desentralisasi Indonesia, dan mengabadikan prinsip-prinsip pengembangan yang didorong oleh masyarakat, CDD, menjadi sistem tata kelola formal. Undang-undang mengakui kedaulatan dan otonomi desa-desa negara itu. Ini mengkonfirmasi hak mereka untuk memprioritaskan dan mengelola tingkat desa. Pengembangan berdasarkan prinsip-prinsip komunitas yang memerintah sendiri dan pemerintahan sendiri setempat. Untuk mendukung otonomi desa, peraturan desa meluncurkan sejumlah dana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dana desa atau DD, ke tingkat desa. Antara 2015 dan 2018, pemerintah Indonesia mentransfer total sekitar $14 miliar ke hampir 75.000 desa di seluruh negeri. Pada tahun 2019, total pendapatan desa berjumlah $8,6 miliar, lebih dari peningkatan 5 kali lipat dari 2013, tahun sebelum peraturan desa disahkan. Mengingat tingkat pengeluaran yang sangat tinggi ini, penting untuk memahami bagaimana dana ini telah dihabiskan, apa yang mendorong pengeluaran, dan cara memaksimalkan potensi peraturan desa. Tujuan dari studi Sentinel Villages, SV, ini adalah untuk menggunakan dan menafsirkan data berbasis lapangan untuk menyoroti area dalam rantai implementasi peraturan desa di mana perubahan peraturan atau organisasi dapat membantu orang Indonesia. Pemerintah meningkatkan kualitas investasi program. Laporan ini didasarkan pada temuan dari yang pertama. 3 tahun, 2015-2018, implementasi peraturan desa, periode yang sangat dinamis selama peraturan mana. Mekanisme dan praktik sedang disesuaikan dan disempurnakan secara berkelanjutan. Dengan kerangka waktu yang terbatas ini, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai hasil pengembangan jangka panjang sebagai akibat dari peningkatan otonomi dan sumber daya desa. Yang harus dilakukan hanya jika waktu yang cukup telah berlalu untuk mengevaluasi hasil yang sebenarnya. Sebaliknya, laporan harus dibaca sebagai tinjauan proses tentang bagaimana peraturan desa berlangsung. Studi SV menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menentukan bagaimana prinsip peraturan desa dari partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sedang dipraktikkan. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik-praktik ini, dan 3. Memahami persepsi pemerintah desa dan desa. Komponen kuantitatif penelitian yang disurvei lebih dari 4.000 responden, setengah dari mereka wanita, termasuk kepala desa, kepala dewan desa, badan permusyawaratan desa atau BPD, kepala dusun, aktivis desa, dan pekerja sektor kesehatan dan pendidikan. Sampel mencakup 112 desa di 5 distrik dan 3 provinsi. Survei akhir ini mewawancarai sampel baru individu yang dipilih secara acak dari desa yang sama dengan survei Baseline. Temuan dari penelitian ini dibagikan secara berkelanjutan dengan pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Dalam Negeri, MOHA, dan Kementerian Desa, area yang kurang beruntung dan transmigrasi, MOV. Selama periode ini, analisis dari penelitian ini mendukung reformasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan peraturan desa, termasuk revisi manajemen keuangan publik desa dan memperkuat peran BPD. Struktur laporan. Laporan ini dimulai dengan memberikan konteks historis dan kerangka kerja konseptual untuk studi SV, bab 1. Itu kemudian beralih ke diskusi tentang pola pengeluaran desa di berbagai jenis pengembangan. Kegiatan untuk menentukan sejauh mana pengeluaran dana desa memenuhi kebutuhan penduduk desa, bab 2. Kemudian berupaya menentukan bagaimana masalah yang terkait dengan transparansi mempengaruhi pengeluaran, bab 3, diikuti oleh A. Pemeriksaan serupa terhadap masalah yang terkait dengan partisipasi, bab 4, dan kemudian akuntabilitas, bab 5. Dia
Selanjutnya berupaya menentukan sejauh mana penyediaan fasilitasi telah mendukung dua penerapan prinsip-prinsip ini, bab 6. Akhirnya, laporan ini diakhiri dengan rekomendasi yang dapat membantu membuat pengembangan desa lebih efektif di seluruh Indonesia, bab 7. Temuan utama. Pengeluaran desa di tahun-tahun awal Hukum Desa, 2015-2018, mencerminkan investasi historis. Pola infrastruktur skala kecil dan belum memenuhi potensi untuk lebih besar dan lebih strategis. Investasi. Sebelum peraturan desa, pemerintah desa melakukan investasi dalam proyek skala kecil, sebagian besar di level hamlet, karena anggaran yang relatif kecil. Dengan peraturan desa, pemerintah ini melihat 10 kali lipat peningkatan pendanaan dan tanggung jawab yang diperluas. Namun, ini tidak segera diterjemahkan ke investasi yang berbeda dan pola pengeluaran, seperti investasi tingkat desa yang lebih besar, atau bahkan multi-year. Investasi strategis. Dan sementara kebutuhan masyarakat terus memprioritaskan ini lebih kecil. Investasi infrastruktur termasuk jalan akses pasar, titik air bersih, dan skala kecil. Fasilitas irigasi potensi yang diantisipasi dari peningkatan pendanaan dan pihak berwenang belum diwujudkan. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa kepala desa, pemerintah desa, dan dewan desa tidak memiliki pengetahuan, kapasitas, dan dukungan teknis untuk segera menjalankan fungsi baru mereka. Transparansi pemerintah desa sedang meningkat. Pemerintah desa semakin berkomitmen pada terbuka penyebaran informasi. Diskusi yang lebih transparan, seperti yang diharapkan, mengarah pada lebih banyak kepemilikan masyarakat dan pengawasan yang lebih baik. Namun, isi informasi dan bagaimana itu disajikan sangat penting untuk membuatnya relevan dengan anggota masyarakat. Studi ini menemukan panduan itu dari pusat dan pemerintah kabupaten tentang pengungkapan sangat penting untuk jenis dan tingkat informasi yang diungkapkan. Kapan? Pengungkapan diperlukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan ditegakkan melalui penerapan sanksi dan atau insentif, pemerintah desa jauh lebih mungkin untuk terlibat di dalamnya. Ketertarikan pada investasi di seluruh desa akan meningkat jika lebih banyak orang diundang secara aktif untuk keputusan desa. Rapat. Penduduk desa jauh lebih mungkin untuk menghadiri pertemuan jika mereka menerima undangan formal. Bukan hanya pengumuman umum atau undangan verbal. Diskusi tingkat dusun lebih inklusif. Dan lebih baik hadir daripada pertemuan desa. Namun, diskusi tingkat dusun terbatas untuk segera kebutuhan tingkat dusun. Studi ini menunjukkan bahwa di mana orang lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, ada minat yang lebih besar dalam investasi. Akuntabilitas ke atas membaik, tetapi sistem pemeriksaan dan saldo hukum desa belum beroperasi sehat. Kapasitas administrasi pemerintah desa telah meningkat selama bertahun-tahun sejak peraturan desa dulu pertama kali diimplementasikan. Kepatuhan pemerintah desa dengan persyaratan pelaporan meningkat selama penelitian periode. Namun, tingkat pemerintahan yang lebih tinggi belum menerjemahkan kepatuhan menjadi dukungan aktif dan bantuan teknis yang dapat membantu pemerintah desa melakukan investasi yang lebih strategis untuk dipenuhi kebutuhan masyarakat. Struktur dukungan dan pengawasan kaskading diamanatkan berdasarkan peraturan desa dan Hukum Pemerintah Daerah Indonesia, 23/2014. Studi ini juga menemukan bahwa terlalu kompleks dan kontradiktif. Peraturan pemerintah pusat sering membingungkan daripada membantu pemerintah desa melaksanakan peraturan desa di dalam ketentuan akuntabilitas ke bawah, akuntabilitas kepada masyarakat, Dewan Desa, BPD, masih belum isi peran yang dimaksudkan untuk menyediakan sistem checks and balance pada pemerintah desa. Anggota BPD tampaknya memiliki pemahaman yang terbatas tentang peran dan tanggung jawab mereka, dengan kurang dari setengah BPD. Anggota yang disurvei untuk penelitian ini setelah menghadiri sesi pelatihan umum yang disediakan oleh tingkat kabupaten, lembaga pemerintah,
Kepala desa haus akan pengetahuan dan dukungan dalam pemecahan masalah. Wawancara menemukan bahwa, dengan survei akhir garis, mayoritas kepala desa semakin nyaman dengan menggunakan peraturan desa untuk dipecahkan masalah pembangunan lokal. Namun, kesenjangan kapasitas tetap ada. Dukungan distrik lebih fokus pada 3. Pemantauan kepatuhan daripada memberikan dukungan dan bimbingan. Kepala desa, secara keseluruhan, ditemukan responsif terhadap peluang pelatihan dan pembelajaran dari teman sebaya. Ada dukungan fasilitasi terbatas untuk penduduk desa. Pada prinsipnya, fasilitator profesional membantu desa merencanakan dan mengelola proses dan kegiatan pengembangan mereka dengan peran dukungan teknik kunci. Namun, fasilitator telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk administrasi dan pelaporan, persyaratan, dan tidak memenuhi tugas mereka untuk pemberdayaan masyarakat, pemantauan, implementasi kegiatan. Fasilitator teknis diregangkan sangat tipis, diminta untuk menutupi banyak proyek dan desa berbeda yang sering ditempatkan secara geografis. Ekstensionis sektoral distrik dan penjangkauan pekerja sering melewati kepemimpinan dan rencana desa. Rekomendasi umum dan multi-stakeholder. Tingkatkan koherensi regulasi dan konsistensi. Saat ini ada sangat sedikit pengawasan panduan. Turun ke desa. Kementerian Desa, daerah yang kurang beruntung dan transmigrasi, MOV, Kementerian Urusan Dalam Negeri, MOHA, dan Kementerian Keuangan, MOF, sering mengeluarkan pedoman yang masing-masing bertentangan. Lainnya, menyebabkan kebingungan di lapangan. Agensi Pemerintah Indonesia, GOI, Menko PMK, MOHA, MOF, dan Bappenas, perlu menemukan cara untuk membuat bimbingan pengaturan lebih konsisten dan strategis. B. Mengurangi beban administrasi pada pemerintah desa dan fasilitator membelanjakan mayoritas waktu mereka berdasarkan persyaratan administrasi dan pelaporan. Tuntutan laporan berasal dari semua tingkat pemerintahan dan lembaga sektoral berganda. Persyaratan pelaporan keduanya secara berlebihan, memberatkan dan seringkali tidak terikat pada masalah tingkat desa. Studi ini menunjukkan bahwa Bappenas, MOF, dan MOHA harus bersama-sama melakukan latihan konsolidasi dan penyederhanaan yang menghasilkan satu set tunggal yang ramah pengguna. Pedoman teknis dan operasional dan sistem entry data tunggal yang terintegrasi. Petunjuk juga harus disediakan untuk distrik untuk mengurangi beban tambahan yang mereka tempatkan di desa. Membutuhkan pemerintah daerah untuk menggunakan sistem manajemen keuangan desa, Siskuedes, sedapat mungkin akan membantu menyatukan semua keuangan. Melaporkan melalui sistem dan menghindari persyaratan yang memberatkan untuk laporan dan tanda terima berbasis kertas. Untuk diserahkan dari desa ke distrik. Untuk Kementerian Desa. C. Return to Open Menu, salah satu fitur utama pemberdayaan komunitas GOI sebelumnya. Program adalah sistem Open Menu, yang memungkinkan masyarakat untuk menentukan prioritas mereka sendiri. Pengeluaran. Berbagai ulasan menemukan bahwa penduduk desa sangat memilih secara ekonomi produktif atau investasi yang bermanfaat secara sosial seperti jalan pasar, akses sekolah dan klinik yang lebih baik, dan sumber air yang aman. Lembaga-lembaga tingkat pusat dan distrik semakin menerbitkan daftar prioritas mereka sendiri untuk memandu penggunaan DD, dengan daftar prioritas ini sering direvisi dan dapat berubah. Ini menciptakan kebingungan. Itu juga menghasilkan investasi suboptimal, dengan kepala desa enggan untuk memenuhi kebutuhan prioritas lokal lainnya. Daripada yang ditentukan dari atas, apakah ini adalah penggunaan dana terbaik atau tidak? GOI harus kembali ke menu terbuka, dengan instruksi dan pedoman kepada pemerintah tingkat kabupaten untuk mencegah pengenaan kondisi pada tingkat itu. MOV harus mengeluarkan pedoman yang mengkonfirmasi menu terbuka untuk dana-dana selama 5 tahun mendatang. D. Memungkinkan proyek yang lebih besar dan di seluruh desa, karena desa-desa Indonesia seringkali sangat besar dan hanya longgar
Terpadu, ada kecenderungan alami untuk membagi dana desa menjadi sejumlah besar proyek kecil. Itu. Studi menemukan bahwa fragmentasi ini sebagian didorong oleh kurangnya dukungan teknis yang memenuhi syarat dan sebagian dilakukan untuk menghindari konflik tingkat masyarakat untuk memastikan distribusi investasi yang setara ke semua dusun. 4. Pengembalian ekonomi ke investasi dana desa akan lebih tinggi jika dukungan teknik yang tepat bisa memungkinkan desa untuk merancang dan mengelola proyek yang lebih besar, dan 2. Perencanaan multitahun dapat diizinkan sehingga penduduk desa dapat menegosiasikan urutan investasi yang lebih besar daripada memperlakukan anggaran setiap tahun sebagai game zero sum. Tingkatkan pemilihan dan manajemen fasilitator. Sekarang kepala desa memiliki kapasitas untuk menangani masalah administrasi. Fasilitator harus fokus pada fasilitasi masyarakat. MOF harus perbarui persyaratan referensi fasilitator. 2. Melakukan tinjauan kinerja tahunan untuk semua fasilitator. 3. Buat proses perekrutan lebih transparan. 4. Mengembangkan dan menyampaikan program pelatihan yang fokus. Fungsi fasilitator daripada persyaratan peraturan. Dan memperkenalkan pengawasan dan pengawasan peningkatan kinerja fasilitator. Panduan masalah bagi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi. Studi menemukan bahwa saat desa, pemerintah secara proaktif mengundang berbagai anggota masyarakat yang lebih luas untuk menghadiri pertemuan, partisipasi level meningkat. MOV harus mengeluarkan pedoman yang mengharuskan pemerintah desa mengadakan pertemuan khusus di tingkat dusun dan dengan kelompok khusus untuk meminta masukan dari sebanyak mungkin elemen komunitas. Menjelang majelis desa tahunan, musyawarah desa, atau musdes. Studi ini juga dikonfirmasi kembali. Undangan formal itu mendorong partisipasi di pertemuan tingkat desa. Memperkenalkan pemetaan kemiskinan partisipatif. Saat ini ada beberapa pedoman yang akan mendorong para pemimpin desa untuk mengidentifikasi di mana jumlah orang miskin terbesar tinggal atau bagaimana dana desa bisa memenuhi kebutuhan mereka. Organisasi yang berspesialisasi dalam pemetaan kemiskinan ada di banyak bagian Indonesia. Ini dapat dibawa di tingkat nasional dan distrik untuk meningkatkan desa promiskin. Perencanaan pembangunan. Musdes khusus harus diatur untuk rumah tangga miskin dan rentan. Memungkinkan mereka untuk mengekspresikan aspirasi dan prioritas spesifik mereka. Melakukan kampanye informasi untuk memastikan semua warga negara menyadari hak-hak mereka berdasarkan hukum desa. MOF harus memasang kampanye komunikasi nasional untuk memastikan bahwa penduduk desa menyadari mereka hak untuk berpartisipasi dalam keputusan desa. Papan poster sederhana, kampanye radio, dan iklan melalui media sosial dapat menjangkau jutaan orang Indonesia. Untuk Kementerian Dalam Negeri, saya memperkuat sistem pemerintah daerah untuk bimbingan dan pengawasan ke desa. Studi ini menemukan itu. Lembaga pemerintah seringkali tidak mau atau tidak mampu memberikan pengawasan, bimbingan, dan pemantauan. Bantuan untuk desa. Saat agen teknis mengadopsi pendekatan pemecahan masalah, pengembangan hasil meningkat secara signifikan. MOHA harus mengeluarkan pedoman untuk meminta distrik dan subdistrik kecamatan, pemerintah untuk memberikan bantuan jenis ini. Anggaran distrik dan subdistrik harus termasuk pendanaan untuk kunjungan dukungan desa, dan memiliki staf dengan keterampilan yang relevan untuk menyediakan sektoral dukungan, khususnya di bidang teknik, kesehatan, dan pendidikan. Kepala desa seharusnya diberdayakan untuk mengoordinasikan layanan penyuluhan dan penjangkauan distrik. Memperkuat posisi subdistrik. Subdistrik bertanggung jawab atas pengawasan rata-rata dari 30 hingga 50 desa, dengan tingkat varian yang tinggi. Ini menjadikan mereka unit yang tepat untuk disediakan dukungan teknis dan pengawasan yang dibutuhkan desa, serta untuk meningkatkan perencanaan antar desa dan investasi. Kewarganegaraan perlu diberikan mandat yang lebih jelas, staf yang sesuai,
dan anggaran yang cukup untuk berikan dukungan yang memadai untuk perencanaan masyarakat. Subdistrik yang lebih aktif juga dapat mengadakan forum untuk badan-badan layanan distrik untuk melibatkan perwakilan masyarakat. Tingkatkan kesempatan belajar bagi para pemimpin desa. Studi ini menemukan bahwa banyak kepala desa di bawah inovasi kembali dari kunjungan silang dan sesi pelatihan lintas distrik. Mendorong pembelajaran lokal dan budaya pemecahan masalah akan sangat berharga dan harus dipromosikan. Liter membangun kapasitas Dewan Desa. Studi ini menemukan bahwa BPD sering tidak menyadari peran yang dimaksudkan sebagai sistem checks and balances pada pemerintah desa dan sebagai saluran untuk aspirasi masyarakat. Jadi, Moha berfokus pada membangun kapasitas pemerintah desa dengan perhatian yang relatif kecil. Dibayar untuk membangun kapasitas BPD. Moha harus membantu BPD memenuhi peran yang dimaksudkan. Menerbitkan pedoman operasional, memberikan pelatihan yang tepat, dan menggunakan BPD untuk memantau kemajuan hanya bisa meningkatkan kualitas pengembangan. Modul Sistem Administrasi dan Manajemen Desa. Administrator. Properti pengguna berfungsi untuk pengaturan otoritas admin pengguna aplikasi. Log pengguna berfungsi untuk mencatat kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Lisensi aplikasi berfungsi untuk membuat aplikasi dapat berjalan dan berfungsi sesuai lisensi. Data Master. Data desa berfungsi untuk memuat data utama identitas dan keterangan desa. Akun keuangan desa berfungsi untuk memuat data jenis rekening keuangan desa. Rekening bank desa berfungsi untuk memuat data rekening bank desa. Header dan footer surat berfungsi untuk menentukan standar teks header dan footer jenis surat. Kantor desa berfungsi untuk memuat data terkait kantor desa. Profil Village. Sumber daya alam berfungsi untuk memuat data terkait sumber potensi dan keberadaan sumber daya alam. Sumber daya manusia berfungsi untuk memuat data terkait sumber potensi dan keberadaan sumber daya manusia. Sumber daya organisasi berfungsi untuk memuat data terkait sumber potensi dan keberadaan sumber daya organisasi. Fasilitas infrastruktur berfungsi untuk memuat data terkait sumber potensi dan keberadaan fasilitas infrastruktur. Admin General. Peraturan desa berfungsi untuk memuat data tentang peraturan desa. Keputusan desa kepala berfungsi untuk memuat data tentang keputusan kepala desa. Desa inventaris berfungsi untuk memuat data tentang inventaris milik desa. Desa staf berfungsi untuk memuat data tentang staf pemerintahan desa. Desa aset darat berfungsi untuk memuat data tentang aset tanah desa. Kepemilikan tanah berfungsi untuk memuat data tentang kepemilikan tanah di desa. Buku agenda berfungsi untuk memuat data tentang buku agenda pemerintahan desa. Buku ekspedition berfungsi untuk memuat data tentang buku ekspedisi desa. Buku desa berfungsi untuk memuat data tentang buku umum desa. Admin keuangan desa berfungsi untuk buku APB desa berfungsi untuk memuat data tentang perencanaan anggaran pendapatan desa. Buku RAP desa berfungsi untuk memuat data tentang perencanaan anggaran biaya desa. Buku kas desa berfungsi untuk memuat data tentang pencatatan buku kas desa. Buku kas umum desa berfungsi untuk memuat data tentang pencatatan buku kas umum desa. Buku kas lainnya berfungsi untuk memuat data tentang pencatatan buku kas lainnya. Buku bank desa berfungsi untuk memuat data tentang pencatatan buku bank desa. Pengembangan admin. Rencana pembangunan berfungsi untuk memuat data program rencana pembangunan. Proses pembangunan berfungsi untuk memuat data proses pelaksanaan pembangunan. Hasil pembangunan berfungsi untuk memuat data hasil pembangunan. Kader publik berfungsi untuk memuat data kader publik atau masyarakat. Admin penduduk. Buku induk penduduk berfungsi untuk memuat data induk penduduk desa. Mutasi penduduk berfungsi untuk memuat data mutasi kependudukan. Rekap penduduk berfungsi untuk memuat data rekapitulasi kependudukan. Penduduk tinggal sementara berfungsi untuk memuat data penduduk sementara. KTP dan KK berfungsi untuk memuat data kartu tanda penduduk, KTP, dan kartu keluarga, KK.
Admin surat menyurat. Surat keterangan domisili berfungsi untuk membuat surat keterangan domisili. Surat permohonan KTP berfungsi untuk membuat surat permohonan kartu tanda penduduk. Surat permohonan SKCK berfungsi untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian. Surat pernikahan berfungsi untuk membuat surat pernikahan. Surat keterangan usaha berfungsi untuk membuat surat keterangan usaha. Surat keterangan miskin berfungsi untuk membuat surat keterangan miskin. Surat kelahiran berfungsi untuk membuat surat keterangan kelahiran. Surat kematian berfungsi untuk membuat surat keterangan kematian. Dokumen dan file. Data dokumen berfungsi untuk memuat data dokumen. Perpindahan dokumen berfungsi untuk memuat pemindahan dokumen. Pembuangan dokumen berfungsi untuk memuat penghalusan dokumen. Pengambilan dokumen berfungsi untuk memuat pengambilan dokumen. Pengembalian dokumen berfungsi untuk memuat pengembalian dokumen. File digital berfungsi untuk memuat transaksi file digital. Pelaporan. Laporan umum berfungsi untuk proses dan menampilkan laporan umum desa. Laporan keuangan berfungsi untuk proses dan menampilkan laporan keuangan desa. Laporan rencana pembangunan berfungsi untuk proses dan menampilkan laporan rencana pembangunan desa. Laporan proses pembangunan berfungsi untuk proses dan menampilkan laporan proses pembangunan desa. Laporan surat berfungsi untuk proses dan menampilkan laporan surat menyurat. Komunikasi pesan. Kotak pesan masuk berfungsi untuk memuat data komunikasi internal dari masuk pengguna. Kotak pesan keluar berfungsi untuk memuat data komunikasi internal dari keluar pengguna. Pesan draft berfungsi untuk memuat data komunikasi draft dari pengguna. Akun Anda. Ubah kata sandi berfungsi untuk membuat perubahan kata sandi atau password oleh pengguna. Ubah foto berfungsi untuk membuat perubahan upload foto oleh pengguna. Ubah bahasa berfungsi untuk membuat perubahan bahasa oleh pengguna. Sejarah log berfungsi untuk menampilkan log history dari pengguna. Kami menawarkan perangkat lunak berbasis web sebagai layanan, SaaS, untuk solusi bisnis Anda. Nukiasoft, layanan rekayasa perangkat lunak, percaya, praktik prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak dan praktik terbaik. Kerangka kerja proses yang diadopsi kami, dan keyakinan kami tentang kualitas berdasarkan pengalaman pengembangan perangkat lunak kami sendiri, memungkinkan kami untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan kami. Sementara rekayasa perangkat lunak telah ada selama beberapa dekade, adopsi yang mengarah pada keberhasilan bisnis melalui peningkatan kualitas dan prediktabilitas telah, pada umumnya, merupakan fata morgana. Perangkat lunak pada dasarnya adalah konstruksi dalam pikiran dan, yang kolektif pada saat itu, dengan banyak pemangku kepentingan dengan berbagai minat dan keterampilan. Menerapkan prinsip-prinsip rekayasa lebih merupakan penyempurnaan berkelanjutan dari proses adaptif daripada adopsi proses preskriptif. Nukiasoft, dengan kekayaan pengetahuan yang diperoleh dan lebih dari 1 dekade pengalaman, telah berspesialisasi dalam transisi itu sendiri dan pelanggannya ke dalam praktik rekayasa perangkat lunak yang baik tanpa dokumentasi yang tidak semestinya dan overhead teknologi. Kami adalah satu-satunya manajemen konsultasi desain dan pengembangan perangkat lunak sebagai layanan, SaaS, dan solusi aplikasi cloud. Aplikasi SaaS di server cloud. Aplikasi berbasis web SaaS akan diinstal di data center cloud server. Aplikasi SaaS di VPS server. Aplikasi berbasis web SaaS akan diinstal di server VPS pusat data. Aplikasi SaaS di server khusus. Aplikasi berbasis web SaaS akan diinstal di server khusus pusat data. Aplikasi SaaS di server rumah. Aplikasi berbasis web SaaS akan diinstal di server di rumah Anda. Penyedia layanan aplikasi bisnis profesional. Penyedia perangkat lunak sebagai layanan, SaaS. Software as a Service, SaaS, adalah model distribusi perangkat lunak di mana penyedia pihak ketiga menyelenggarakan aplikasi dan membuatnya tersedia untuk pelanggan melalui internet. SaaS adalah salah satu dari 3 kategori utama komputasi awan, di samping infrastruktur sebagai layanan, IaaS, dan platform sebagai layanan, PaaS.
VPS, dan layanan aplikasi khusus. Kami juga menawarkan pelanggan untuk menjalankan aplikasi berbasis web kami dengan VPS yang menjalankan salinannya sendiri dari sistem operasi, dan pelanggan mungkin memiliki akses tingkat superuser ke instansi sistem operasi itu, sehingga mereka dapat menginstal beberapa aplikasi yang berjalan pada OS tersebut. Sistem yang bekerja 24 jam dengan koneksi internet bandwidth tinggi. Pengembangan perangkat lunak Agile. Pengembangan perangkat lunak Agile adalah kerangka kerja konseptual untuk rekayasa perangkat lunak yang mempromosikan iterasi pengembangan di seluruh siklus hidup proyek. Pengembangan situs web. Tim ahli kami pengembang situs web strategi digital menggunakan teknologi canggih praktik terbaik untuk membuat situs khusus yang meningkatkan keterlibatan pengguna. Kami memahami bahwa setiap proyek pengembangan web khusus adalah unik. Kami ingin mengenal merek Anda, memahami kebutuhan Anda, dan menentukan garis waktu dan rencana proyek yang sesuai dengan bisnis Anda. Anwar. Pendiri, Anwar. Email, nukyesoft@gmail.com